Blok mesin truk inline six yang sudah tak terpakai di Pakistan tidak langsung dibuang begitu saja, melainkan bisa didaur ulang menjadi item defense yang sangat overpower. Sebelum didaur ulang, blok mesin ini perlu dihancurkan secara manual dengan basic attack yang sudah diperkuat dengan Endless Battle dan Berserker Fury, sehingga damage yang dihasilkan mengandung true damage dan critical yang mengerikan. Hero power dari mekanik Pakistan sungguh mengagumkan, bahkan di early sampai late game masih belum ada yang bisa mengcounternya. Bermodalkan palu Mjolnir, beliau sanggup menghajar balok mesin sekeras baja. Tenaganya sungguh mengagumkan. Bayangkan saja, mengayunkan palu sebesar itu memerlukan tenaga dan kekuatan yang tidak sedikit. Apalagi beliau melakukannya seharian, overpower parah. Blok mesin yang sudah dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil, kemudian diangkut menggunakan angkong ke base mereka di dekat tungku pembakaran. Mereka menggunakan pesawat sederhana berupa lift yang digerakkan menggunakan tenaga diesel untuk mengangkut serpihan blok mesin ke lantai 2, di mana tempat lubang tungku pembakaran berada. Pesawat sederhana mampu menambah movement speed semua anggota tim sebesar 50%. Di lantai 2 sudah standby player lain yang siap menghantarkan serpihan blok mesin ke dalam lubang neraka. Batu kapur dengan jumlah yang tertakar digunakan sebagai material campuran dalam proses peleburan. Batu ini memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kandungan oksida dalam campuran, membantu pembentukan slag, mengikat abu kokas dan batu-batu ikutan, dan mengatur keasaman terak. Pasir cetak digunakan untuk membuat cetakan. Pasir ini harus dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Mereka membuat mesin pengaduk pasir dengan penggerak gardan yang mereka ciptakan dengan memodifikasi gardan truk, kreatif tanpa batas. Aspal cair digunakan untuk campuran dengan pasir cetak. Ini diperlukan karena untuk membuat cetakan cakram diperlukan material yang tidak mudah hancur untuk mengisi detail-detail kecil di dalam cetakan. Bedak bayi digunakan untuk memisahkan bagian atas dan bawah agar tidak menyatu. Mereka menggunakan cover cetakan khusus yang sudah dibuat mengikuti standar internasional. Pasir cetak dituangkan hingga memenuhi wadah. Mereka perlu memadatkan pasir ini menggunakan linggis agar cetakan tidak mudah hancur. Setelah itu, ratakan permukaannya sampai benar-benar rata dengan tongkat. Balik cetakan tersebut dan lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Setelah itu, bawa cetakan ini ke tempat perkumpulan yang sudah disediakan. Pastikan agar lubang saluran tidak tertutup dengan dosa. Gunakan pelontar api untuk mengeringkan cetakan secara instan. Proses ini harus dilakukan untuk meningkatkan persentase kemenangan tim hingga 90%. Selanjutnya, membuat pembatas cakram dengan proses yang sama. Pembatas cakram ini digunakan untuk membuat celah di antara cakram. Proses pengeringan cetakan dilakukan dengan cara yang berbeda. Mereka menggunakan oven raksasa yang mampu menampung ratusan cetakan. Pria ini harus menata cetakan dengan mempertimbangkan jarak maksimal antara satu cetakan dengan yang lainnya. Setelah itu, gunakan rongsok bekas yang tak terpakai untuk dijadikan bahan bakar dan tutup oven hingga rapat. Pintu yang digunakan masih sangat sederhana. Beliau harus menggotong pintu ini secara manual dan dicakak dengan tongkat besi agar tidak roboh. Cetakan yang sudah matang harus segera diangkat dan ditiriskan agar tidak membusuk. Cetakan ini kemudian diletakkan di tengah untuk memisahkan kedua kubu. Setelah itu, tutup cetakan secara perlahan. Lubang saluran juga harus ditutup agar tidak kemasukan tikus. Setelah memanaskan blok mesin selama seharian, logam cair keluar dari tungku dan siap untuk memasuki pertandingan. Kerjasama dua player diperlukan untuk mengangkat satu ember berisi logam cair. Proses penuangan harus dilakukan secara hati-hati dan harus didampingi tank yang membawa bilah besi untuk memisahkan kotoran. Cetakan ini harus ditindih balok besi seberat puluhan kilo agar cetakan tidak terangkat karena tekanan udara yang terjadi akibat gesekan pasir cetak dengan logam cair super panas. Logam yang dihasilkan dari melebur blok mesin dapat mengeras dengan cepat, sehingga mereka tak perlu menunggunya sampai seharian. Cetakan yang baru didiamkan beberapa jam langsung dibongkar secara brutal oleh beliau. Terlihat besi masih berwarna merah menyala, tapi sudah dibongkar begitu saja. Cakram yang sudah jadi kemudian dibawa paman satu ini untuk dirapikan dengan mesin bubut. Proses ini memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dari proses sebelumnya, karena mesin bubut hanya mampu mengatasi satu lawan, tidak bisa melibas beberapa musuh sekaligus. Tapi pria ini mengoperasikannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setelah itu, oper cakram truk ini ke paman yang satunya untuk dibuat lubang dudukan baut. Urusan lubang beliaulah ahlinya, faseng parah. Selanjutnya, berikan cakram ke player ini untuk dilapisi cat anti karat. Cat anti karat hanya diaplikasikan ke sisi samping dan sisi bagian dalam cakram. Ini diperlukan untuk meningkatkan usia pakai cakram. Setelah itu, gunakan kembali mesin bubut untuk membersihkan cat yang terdapat di permukaan luar. Cat yang menempel pada piringan cakram akan mengurangi gaya gesek yang dihasilkan, sehingga hal ini akan sangat berbahaya bagi kendaraan dan pengemudi jika dibiarkan. Piringan cakram kualitas internasional ini pun siap diekspor ke berbagai penjuru dunia.